sebab nih Bapak, penyebab dari kenapa harus dilaksanakan yang namanya penggantian antar waktu. Seorang anggota DPRD provinsi ataupun seorang anggota DPRD kabupaten kota dapat dilakukan pergantian antar waktu bila Hai teman pemilih, kembali lagi di podcast Beta Pilih, bawa omong enak tentang pemilu dan pemilihan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama saya Edo Pradipta. Hari ini kita akan membahas terkait penggantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota bersama narasumber kita, Bapak Eliasar Lomirihi selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apa kabar Bapak? puji Tuhan baik Bapak Edo. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak, pemilu tahun 2024 dan pilkada tahun 2024 sudah kita selesaikan Bapak. Ada satu giat KPU khususnya di provinsi dan kabupaten kota juga, yaitu terkait dengan penggantian antar waktu atau PAW anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Mungkin teman pemilih sedikit diberikan gambaran Bapak terkait pengertian dari PAW itu apa Bapak? Silakan Bapak. Baik Mas Edo, terima kasih. Pertama-tama kami KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur merasa bersyukur tentunya atas proses pelaksanaan demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang telah berjalan dengan penuh damai dan aman lancar tentunya. Baik, berkaitan dengan pergantian antar waktu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota, sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangan kita dikatakan bahwa pergantian antar waktu anggota DPRD provinsi dan pergantian antar waktu anggota DPRD kabupaten kota atau biasa disebut dengan PAW anggota DPRD provinsi dan atau PAW anggota DPRD kabupaten kota itu tidak lain adalah proses penggantian anggota DPRD provinsi dan proses penggantian anggota DPRD kabupaten kota yang berhenti antar waktu untuk digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi dan atau anggota DPRD kabupaten kota dari partai yang sama pada daerah pemilihan yang sama berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya. Seperti itu Mas Edo. Siap Bapak. Berarti untuk proses PAW ini ada dasarnya Bapak. Nah, dasar hukumnya yang mengatur terkait pelaksanaan penggantian antar waktu ini apa Bapak? Silakan. Baik, berkaitan dengan dasar hukum tentunya ada Mas Edo. Itu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian juga di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD dan juga DPRD. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu juga adalah Undang-Undang Partai Politik itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Kemudian dalam sebagai peraturan pelaksanaan teknisnya itu diatur di dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan peraturan KPU nomor 6 tahun 2019 tentang pergantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, itu dasar hukumnya Mas Edo atau menjadi pedoman
kita dalam melaksanakan proses PAW itu sendiri. Nah, sebab nih Bapak, penyebab dari kenapa harus dilaksanakan yang namanya penggantian antar waktu PAW khususnya di anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota nih Bapak. Apa penyebabnya nih Bapak? Baik. Seorang anggota DPRD provinsi ataupun seorang anggota DPRD kabupaten kota dapat dilakukan pergantian antar waktu bila yang pertama itu karena mengundurkan diri. Karena kalau terjadi pengunduran diri yang bersangkutan dari keanggotaan partai politik ataupun dari sebagai anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia karena meninggal dunia misalnya. Yang kedua itu karena meninggal dunia, dan yang ketiga karena diberhentikan. Baik diberhentikan sebagai anggota partai politik ataupun diberhentikan sebagai anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten. Berkaitan dengan berhentikan itu ada juga disebabkan oleh beberapa penyebab lainnya. Yang pertama itu salah satunya yaitu karena sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota partai politik, sehingga oleh partai politik diberhentikan sebagai anggota partai politik, sehingga tentu tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR. Karena bicara calon DPR itu adalah sesungguhnya diusulkan oleh partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua, diberhentikan itu karena yang bersangkutan itu tersangkut kasus Masalah hukum. Pengadilan, masalah hukum misalnya. Masalah hukum ya, dan tentu ini harus berdasarkan putusan pengadilan yang sudah ingkrah gitu. Kemudian yang berikutnya juga diberhentikan itu karena yang bersangkutan secara berturut-turut dalam waktu 3 bulan berturut-turut tidak dapat melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD provinsi ataupun sebagai anggota DPRD kabupaten kota. Itu beberapa hal yang menyebabkan seseorang anggota DPRD itu bisa diberhentikan. Di antaranya seperti itu, Mas Edo. Baik, Bapak. Nah, dalam proses PAW ini kan ada mekanismenya, Bapak. Mungkin mekanismenya itu bagaimana, Bapak? Sehingga dilakukan yang namanya penggantian antar waktu ini, Bapak. Baik, mekanisme proses pergantian antar waktu ini yang pertama itu ketua DPRD baik provinsi misalnya atau ketua DPRD kabupaten kota bersurat menyampaikan, bersurat kepada KPU kabupaten atau kepada KPU provinsi untuk memberitahukan terkait dengan proses pergantian antar waktu. Nah, gitu. Nah, tentu dalam surat ketua DPRD ini harus disertai dengan dokumen pembuktian. Siap. Misalnya, seorang anggota DPR itu berhalangan tetap karena meninggal dunia. Iya. Maka dia harus dibuktikan disertai dengan surat akte kematian. Harus ada akte kematian. Atau seorang anggota DPRD itu mengundurkan diri, maka harus disertai dengan surat pernyataan di atas materai 10.000. Iya, siap. Atau seorang anggota DPRD itu diberhentikan karena tersangkut kasus pelanggaran hukum misalnya, maka yang bersangkut maka surat DPRD itu harus disertai dengan keputusan pengadilannya. Iya. Nah, seperti itu, Mas Edo. Itu. Oke, Bapak. Berarti ketua DPR, baik itu DPRD provinsi maupun DPR kabupaten, mengumpulkan berkas tadi, melampirkan beberapa berkas dari partai politik, baru diserahkan ke KPU, Bapak. Ya. Nah, proses di KPU untuk PAW ini setelah menerima surat dari ketua DPR ini berapa lama, Bapak? Ya, baik. Setelah KPU provinsi atau KPU kabupaten menerima surat pemberitahuan dari ketua DPR, iya, Bapak. baik ketua DPRD provinsi maupun ketua DPRD kabupaten kota, maka dalam waktu paling lama 5 hari, 5 hari, Bapak. KPU provinsi atau KPU kabupaten itu wajib menjawab surat ketua DPRD setempat, apakah ketua DPRD provinsi atau ketua DPRD kabupaten kota. Nah, dalam waktu 5 hari itu, maka ada hal yang harus dilakukan oleh KPU provinsi
atau KPU Kabupaten Kota. Yang pertama, yang pertama dalam menindaklanjuti surat Ketua DPR tersebut. Yang pertama melakukan verifikasi dokumen calon yang memenuhi syarat berdasarkan peringkat suara perolehan berikutnya, terbanyak berikutnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, melakukan klarifikasi kepada partai politik terkait apakah calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak berikutnya masih memenuhi syarat sebagai anggota partai politik atau tidak. Kalau masih memenuhi syarat, tentu yang bersangkutan dapat diajukan. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat, tentu tidak bisa lagi diajukan. Yang berikut lagi juga, KPU provinsi atau KPU kabupaten kota juga harus melakukan klarifikasi kepada calon yang diganti. Sekiranya dia diberhentikan atau dia mengundurkan diri misalnya, untuk memastikan apakah yang bersangkutan melakukan upaya hukum lain. Upaya hukum misalnya melakukan gugatan ke Mahkamah Partai. Nah, salah satu